Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 Dika Profesional akan melakukan FGD atau Forum Group Discussion mengenai diskriminasi dan pelecehan seksual. Sebelum kita memulai FGD kali ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu dimulai dari saya sendiri, Irfan Dwi Samudra dengan NIM 220411100083. Selanjutnya, lalu saya sendiri Nurul Rizka dengan NIM 220411100036. Saya Oki Sarul Barka dengan NIM 21/112. Dan terakhir saya adalah Oki Bagus Rahman Prakoso dengan NIM 210411100183. oke baik, selanjutnya kami akan memperkenalkan pemateri ataupun pakar dari topik yang akan kita bahas, yaitu diskriminasi dan pelecehan seksual. Sebelum itu bisa memperkenalkan terlebih dahulu untuk pakarnya. Oke baik, terima kasih. Sebenarnya saya bukan pakar ya, jadi ya seperti kayak mahasiswa biasa aja. Oke, perkenalkan, nama saya Taufik Reza Yoga Pratama, bisa dipanggil Reza. Oke, sebelumnya Mas Reza ini merupakan anggota dari Himatif ya, betul atau tidak? Betul Mas. Oke. Selama menjadi anggota dari Himatif yang menghimpun mahasiswa dan informatika di UTM Universitas Madura ini, pernah atau tidak terjadi pelaporan terkait diskriminasi atau pelecehan seksual dari mahasiswa dan informatika? Oke baik, terkait pelaporan dari mahasiswa sendiri, sejauh ini belum ada laporan apapun terkait seperti diskriminasi atau pelecehan seksual dari mahasiswa dan informatika sendiri. Kami dari Himatif ini aja sih berharap kepada teman-teman nggak ada perilaku seperti itu di prodi kita, terutama di teknik informatika. Seperti itu. Oke, berarti mahasiswa dan informatika masih aman semua ya? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Dan semoga tidak ada kejadian seperti Yang viral. yang sedang Amin. viral ini. Kemarin kan sedang viral. Ada yang mau nambahin? Nah, kalau di Mati itu kan pasti kan banyak suku ya, tidak dari Madura saja. Kan kita berbuat di Madura, pasti ada Jawa, Sunda atau yang lain. Nah, apakah di sana itu gimana cara Himatif sendiri untuk tidak mendiskriminasi atau menyamaratakan perilakunya di sana ini kalau di dalam organisasi sendiri itu? Oke, jadi gini, kalau di Himatif sendiri itu kita ada kayak SOP setiap kita melakukan apapun itu. Contoh seperti rapat ataupun kita ada kumpulan-kumpulan tertentu. Jadi setiap kumpulan atau agenda itu pasti ada SOP di sana. Nah, SOP itu pasti kayak prosedur yang harus teman-teman lakukan, terutama di pengurus Himatif, terutama pada saat berbicara, di mana di situ Himatif kan pasti ada anggota-anggota yang di luar daerah ataupun luar suku ya. So, katakanlah kayak di luar Jawa ataupun di luar Madura, suku Madura sendiri dan lain sebagainya. Nah, di situ sebenarnya SOP-nya cukup gampang. Jadi kami dari pengurus Himatif itu pasti menggunakan bahasa yang umum aja, yang dikenal sama mahasiswa, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kita nggak membedakan antara satu mahasiswa dengan satu mahasiswa yang lainnya gitu. Gitu. Jadi di Himatif sendiri itu tidak ada yang dibeda-bedakan suku, semuanya sama. Tidak ada, semuanya sama. Oke, baik. Aku mau tanya dong, menyikapi kasus yang lagi viral nih, apa sih tanggapannya Kak Reza sendiri? Kasus yang viral yang mana nih? Yang Dari UTM. iya, dari anak teknik industri. Teknik industri. Kalau dari saya sendiri kayaknya hal tersebut kayaknya nggak pantas ya dilakukan sebagai layaknya mahasiswa. Meskipun mereka ada hubungan antara si cowok dengan si cewek, sedang kayak hubungan apa ya? Kalau kayaknya punya apa sih? Pacaran ya. Yeah. Nah, meskipun mereka ada masalah, harusnya mereka harus selesaikan dengan baik-baik, harusnya tidak seperti itu. Dan itu sempat direkam juga sama pihak orang lain. Nah, di situ efeknya tuh kayak apa ya? Otomatis nama universitas kita juga tercoreng, dan nama prodi dari industri sendiri juga tercoreng gitu secara nggak langsung. Jadi kalau dari aku kayaknya itu perilaku yang sangat tidak terpuji, karena apa? Di situ kayaknya melakukan tidak kekerasan kepada si cewek tersebut sampai memar ya, luka bahkan ya. Iya. Gitu. Dan bahkan pihak keluarganya pun sampai ini kan nggak terima kan, bahkan lapor ke polisi gitu sebenarnya. Itu sih dari aku.
mungkin itu bisa menimbulkan trauma mendalam bagi yang pihak perempuan gitu ya. Kalau itu pasti sih kayaknya mas, karena dia udah kayak sebagai korban di situ, korban kayak tindak kriminalitas dan juga tindak pelecehan, apa namanya, bukan pelecehan ya, kriminalitas sih, kriminalitas saja. Jadi dia kan dipukulin tuh sama si cowoknya, jadi pasti dia akan trauma ke depannya gitu. Bahkan kayaknya nggak mau ngejalin hubungan lagi, bisa jadi kayak gitu. Nah, tapi sini mas, ada poin dari si cewek itu, kalau si cewek itu maunya itu damai mas. Nah itu kan kalau nggak viral video kemarin itu kan nggak sampai ke polisi, jadinya kan si ceweknya maafin. Nah itu menurut Mas Reza gimana caranya biar, kan itu pacarannya toksik ya mas berarti. Betul. Nah gimana kita ngejalanin hubungan relationship sama seorang itu biar gak toksik itu seperti apa? Oke. Jadi gini, kalau dari aku sendiri ya, ini entah benar atau salah, nanti dikoreksi teman-teman juga. Jadi kalau dari aku sendiri sih, ya buatlah sepi mungkin pasangan kalian. Jadi meskipun ada masalah, entah sekecil ataupun sebesar apapun masalah itu, selesaikan dengan baik. Ya meskipun pasti akan ada emosi kan di situ. Kalau teman-teman pasti kalau menghadapi masalah kan pasti ada kayak emosi dikit gitu kan. Nah itu dikit ataupun tinggi, nah itu sebenarnya kembali ke individu masing-masing sih, bisa mengontrol emosinya atau enggak gitu. Selebihnya kalau kita bisa mengontrol emosi, selebihnya itu kayaknya aman-aman aja sebenarnya, kok nggak akan terjadi tindak kriminalitas seperti yang sedang viral saat ini gitu. Oke, untuk yang kabar sekarang itu yang si pihak cowok itu sudah dipenjarakannya, itu tanggapan dari Mas Reza itu seperti apa? Apakah sudah puas dengan si cowok ini sudah dipidanakan ke pihak hukum, atau masih ada kurangnya nih, saya kurang puas gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau merasa puas kayaknya sudah puas mas, karena disitu kan pelaku ya, pelaku dia melakukan tindak kriminalitas kepada ceweknya. Nah, kalau nggak ditindak jerat itu khawatirnya dari pelaku ini melakukan hal tersebut lagi kepada orang lain. Itu malah semakin bahaya sih sebenarnya. Kalau nggak ditindak secara hukum dan secara berat sebenarnya. Di situ udah dirasa kayaknya cukup berat sesuai pasal yang berlaku kan dia hukumnya. Jadi udah apa ya? Udah cocok sih, udah pas buat si pelakunya tersebut. Aku mau nambahin lagi pertanyaan, menurut Kak Reza gimana sih cara cegah adanya tindak kekerasan seksual atau wanita gitu? Mungkin selama ini tuh udah banyak korban-korban ya, tapi mereka itu nggak berani sih. Gimana sih caranya biar mereka itu berani? Berani apa nih? Berani buat melaporkan atau berani buat speak up atau speak up mengenai kejadian pelecehan seksual yang dilihat atau yang dialami. Oh gitu. Kan di kampus kan sebenarnya banyak, cuma belum respons aja. Oke, sebenarnya benar yang diomong bersama Mas sama Mbaknya tadi, bahwasanya tindakan seperti itu nggak sekali dua kali, udah banyak bahkan yang terjadi di kampus kita sekarang ini. Sebenarnya cuman benar nggak terekspos. Jadi sebenarnya dari mereka selaku korban itu tuh sebenarnya kayak malu mau bicara ke siapa sebenarnya. Nah itu, dan kita dari Mati pun kayaknya belum ada ini kayak CP gitu, kalau misal apa dari teman-teman mahasiswa informatika itu ada laporan kayak gitu. Nah PR-nya itu sebenarnya dari fakultas atau prodi kayak menyediakan ini kayak apa namanya, kayak konseling gitulah. Jadi mahasiswa itu bisa ngobrol apapun masalahnya yang dialamin gitu. Jadi biar terbuka gitu. Jadi pihak fakultas atau pihak prodi itu tahu, oh ada masalah ini, bisa lapor juga gitu. Kalau dari fakultas sama prodi nggak ada kayak program seperti itu kan, jadi mahasiswa yang mau lapor itu kebingungan lapor kemana gitu, dan nggak ada tempat buat dia speak up. Bahkan dia speak up-nya ke teman-teman yang lain, nyebar jadi viral gitu kan. Harusnya dari pihak internal kita, fakultas ataupun prodi itu memfasilitasi fasilitas tersebut gitu, supaya masalah itu ya cukup di internal kita aja selesai gitu, nanti nggak perlu nyebar ke orang lain. Itu sih sebenarnya. Padahal gitu sih menyikapinya. Berarti mungkin nanti bisa dibuat program sendiri. Oh, sepertinya insya Allah bisa, insya Allah diusahakan. Sebetulnya kalau di Universitas Suraja di UTM ini sudah ada satgasnya. Satgasnya itu
Sahabat Rojoyo. Sahabat Rojoyo atau bisa disebut PPKS. Jadi kepanjangannya itu Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ada di UTM. Nah, selain itu saya dengar di yang Fakultas Teknik ini sekarang sudah membentuk poster atau menyebarkan di sosial media terkait pelaporan kalau adanya kekerasan seksual ataupun adanya diskriminasi gitu. Nah, itu sudah dilakukan oleh Fakultas Teknik. Nah, untuk itu tanggapan Mas Reza seperti apa tindakan dari pihak UTM dan Fakultas Teknik itu sendiri terkait pencegahan kekerasan seksual atau pelecehan dan diskriminasi tersebut? Oke. Apa sudah cukup membantu mahasiswa? Kalau dari saya programnya udah, kalau emang udah ada berarti alhamdulillah, berarti udah bagus. Cuman sejauh ini kayaknya aku nggak lihat juga kayak komunitas tersebut atau organisasi tersebut yang emang berantas tindak kriminalitas ataupun pelecehan seksual gitu. Jadi mungkin bisa lebih dikenalkan lagi ke mahasiswanya sih kalau gitu. Soalnya banyak mahasiswa tuh yang belum kenal sama program-program yang dibikin sama pihak universitas maupun pihak fakultas sendiri gitu. Betul. Saya rasa berarti memang kurang ya untuk penyuluhan atau sosialisasi terkait penanganannya tersebut. Betul. Wow. Oke, sama. Oke, nah karena tadi sudah bahas pelecehan seksual. Nah, baru-baru ini kan juga ada salah satu kasus pelecehan seksual yang lagi viral ya di Indonesia ini. Itu pelecehan seksual terhadap murid sekolah itu. Nah, menurut Mas Reza sendiri ya, tanggapan tentang pelecehan seksual di sekolah itu kayak gimana gitu? Kan sebenarnya di kampus juga banyak ya, kalau bercermin dari itu juga. Nah, untuk menanganinya sendiri tuh gimana itu? Misalkan cara penanganannya. Oke, ini nangani di lingkupnya sekolah atau lingkupnya universitas ini, Mas? Ya, kita hubungi ke universitas saja, karena kita kan mahasiswa. Ya, intinya di bidang pendidikan lah. Iya. Oke, jadi kalau dari aku kayaknya karena tadi kan udah dijelasin sama Mas Irfan ya tadi. Iya. Perihal di UTM tuh udah ada komunitas yang kayak jadi apa namanya, kayak jadi satgas kan. Satgas untuk kalau ada permasalahan ataupun laporan dari pihak mahasiswa UTM jika ditemukan ada yang mengalami tindak kriminalitas ataupun pelecehan seksual. Nah, sebenarnya kalau dari situ dari aku udah cukup setuju dengan adanya satgas tersebut. Cuman lebih dikenalin aja ke teman-teman mahasiswa. Soalnya sejauh ini informasi tersebut itu nggak terinformasikan dengan baik ke tiap fakultas ataupun tiap prodi yang ada di UTM ini. Gitu. Jadi kayaknya komunitas itu kayak masih apa ya? Masih abu-abu kalau di kita sebenarnya. Ada atau enggak itu masih abu-abu. Soalnya kita masih belum mengenali komunitas itu dan belum pernah dapat sosialisasi terkait adanya komunitas itu sebenarnya. Nah, misal kalau kita sendiri ya, kalau tahu itu kan ada perbuatan pelecehan atau diskriminasi itu, nah sebaiknya apa yang kita lakukan gitu, menurut Mas Reza? Apakah kita memviralkan seperti yang sering terjadi atau kita hanya membiarkan saja gitu? Kalau dari aku mungkin ya Mas, kita langsung samperin aja ke pelakunya atau korbannya yang sudah melakukan tindak tersebut. Jadi langsung kita kayak cut sih, bukan cut ya, kayak dipotong gitu, kayak kita lerai gitu. Kalau mereka emang melakukan tindak kriminalitas dan juga pelecehan seksual. Kalau pelecehan seksual kan pasti udah teriak ya pasti. Gak mungkin kan ada pihak yang diem aja kalau dilecehkan, betul. Jadi kalau pelecehan seksual malah semakin gampang kalau kita deteksinya. Yang susah itu sebenarnya tindak kriminalitas di situ. Kayak kita kalau lihat pasti jatuhnya kayak bercanda gitu kan. Ternyata kayak pukul-pukulan beneran gitu. Kita harus cepat-cepat ke sana. Nggak perlu di video juga sih sebenarnya. Video itu sebenarnya betul bisa dibuat dokumentasi. Cuman kalau kita nggak ngelerai kan sama aja sebenarnya. Kriminalitas itu akan ya orangnya bakal dipukulin terus sampai hancur gitu. Benar. Berarti kesimpulannya kalau ada tindakan seperti itu kita harus melerainya segera. Betul. Oke. Baik. Jadi tidak perlu kita rekam video terus kita sebarkan, justru itu malah
memperburuk citra, misal dia sebagai seorang mahasiswa di Universitas Madura kan otomatis di Universitas Madura kan tercemar nama baiknya gitu. Ya baik, mungkin saya dan teman-teman rasa untuk forum grup discussion sudah cukup panjang. Untuk itu terima kasih kepada Mas Reza sebagai narasumber ataupun pakar dari diskriminasi dan pelecehan seksual. Untuk itu kami berikan apresiasi terhadap Mas Reza berupa bingkisan dari kelompok kami. Oke. Mohon diterima. Saya terima Mas. Terima kasih. Sama-sama. Oke, mungkin cukup sekian untuk FGD kali ini tentang diskriminasi dan pelecehan seksual. Kurang lebihnya kami mohon maaf sekelompok. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.